Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Aksi koboi seorang pemuda di Balikpapan dengan melepaskan 2 tembakan berujung di kantor polisi. Penyelundupan orangutan ke Filipina digagalkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Baru selesai dikerjakan, jembatan Sungai Kapih Samarinda Ilir sudah dikeluhkan warga. Muraker Christian Rabu siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan. Muraker ditangkap akibat aksi koboinya dengan melepaskan 2 kali tembakan ke udara saat petugas BPN, RT, kelurahan dan kecamatan melakukan survei rencana pembangunan rumah Kejaksaan Negeri di Gunung Bahagia pada Jumat lalu. Inisial MK, umurnya Desember tahun 90. Penembakan ini bermula saat Muraker yang datang dengan mengendarai mobil hitam secara tiba-tiba 2 kali menembak ke udara sembari berteriak agar petugas membubarkan diri dan meninggalkan lahan tersebut. Pada saat teman-teman dan keterangan dari pelaku, pada saat teman-teman dari instansi kejaksaan, kemudian dari BPN, berikut kelurahan setempat sedang melakukan survei tanah yang rencananya untuk dijadikan aset negara. Kemudian pada waktu itu pelaku datang tiba-tiba marah dan langsung membubarkan rekan-rekan yang dari kejaksaan serta BPN dalam pengukuran ini dengan menembakkan senjata apinya sebanyak 2 kali. Muraker menyatakan sebelum penembakan dia sudah berulang kali memberi peringatan agar lahan yang dia klaim miliknya itu tidak diganggu. Muraker nekat menembak ke udara dengan dalih untuk memberi peringatan kepada petugas. Nembaknya kenapa, Mas? Mereka udah bukan lagi 2 kali 3 kali datang ke lokasi kita. Udah mungkin ke 7-8 kali, Pak. Jadi saya cuma membubarkan aja. Tembakan ke udara 2 kali. Itu tanahnya kan, Mas? Dia masuk ke wilayah areal kita, Pak. Ya, kalau bukan areal kita ngapain kita urus, Pak? Itu aja. Ya, intinya yang benar bakal muncul yang benar, itu aja buat teman-teman Emang harus semua. nembak kemarin emang? Apa? Emang harus nembak? Cuma tembakan peringatan, Pak, untuk membubarkan aja. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Balikpapan Ali Mustafa menegaskan, Muraker dilaporkan ke polisi karena saat penembakan terjadi, terdapat petugas dari kejaksaan di lokasi kejadian. Kejaksaan Negeri Balikpapan itu datang ke lokasi itu karena melakukan pengecekan lahan tersebut. Lahan itu akan digunakan sebagai rumah dinas Kejaksaan Negeri Balikpapan. Kemudian saat itu hadir BPN, kecamatan dan kelurahan datang di warung di atas itu berkumpul untuk menunggu petugas yang lainnya. Kemudian tiba-tiba datang mobil hitam, tiba-tiba turun, langsung menodongkan pistol ke atas dan menembakkannya sebanyak 2 kali. Kejaksaan Negeri masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Sementara Muraker kini terancam pidana 5 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki izin kepemilikan senjata api tersebut. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Hebat juga mukanya pada udah. Arif, pria berusia 32 tahun ini, Rabu siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan.
Arif ditangkap karena nekat menimbun solar bersubsidi di salah satu SPBU. Dari tangan pelaku disita 398 liter solar bersubsidi. Ini sisa 10 liter aja masukin kepala. Arif menggunakan mobil box untuk menyimpan buket atau tangki plastik sebagai tempat penampung solar. Agar perbuatannya ini tidak terlihat secara umum, dia mengalirkan solar ke dalam tangki. Setelahnya, solar tersebut disedot menggunakan pompa mesin dan dimasukkan ke dalam buket. Perbuatan tersebut dilakukan berulang hingga baketnya penuh. Solar bersubsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter itu dijual dengan harga Rp11.000 per liter. Bang, dia awalnya kami dari petugas curiga dengan salah satu truk ini berulang kali mengisi di SPBU tersebut, sehingga kami melakukan penindakan. Setelah kami lakukan penindakan, ternyata benar di dalam ada buket dan pompa. Jadi tersangka melakukan pengisian BBM jenis solar subsidi berulang kali dengan harga beli dari SPBU dengan harga sekitar kurang lebih 6.800 dan akan per liternya dan akan dijual kembali dengan harga 11.000 per liternya. rencana dijual di mana oleh? Rencana akan ditumpuk dulu di gudang, kemudian nanti dari tersangka akan mencari pembeli. Akibat perbuatannya, Arif terancam pidana 5 tahun penjara. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pekerja SPBU. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. KDS warga Manggar Balikpapan ini ditangkap polisi Polres Penajam Pasir Utara karena dituduh membunuh SR, rekannya sendiri warga Petung. Akibat ulahnya tersebut, KDS terancam pidana 15 tahun penjara. Pembunuhan itu bermula saat KDS datang ke rumah korban dan meminta air. Emosi KDS meledak dan memukul korban dengan kayu karena permintaannya lambat direspons. Korban akhirnya meregang nyawa di pekarangan rumah karena terus dipukuli korban dengan kayu. Usai menghabisi korban, KDS mengambil ponsel korban untuk kemudian dijual sebagai modal melarikan diri ke Samarinda. Polisi berhasil melacak ponsel yang dijual kepada seorang pengemudi daring. Melakukan pelacakan IT dan melakukan pengembangan di TKP. Disitulah kita telusurin titik-titik terakhir. Pelaku sempat membuang di Samarinda. Pelaku bertemu dengan driver online, Wakar ya. Ketemu Wakar, ngobrol dan ketemu driver atas nama saudara S. Ini yang menjadi saksi mahkota kita. Karena dari sinilah terungkap semua. Saudara S ini adalah supir travel, karena kepada supir travel itulah pelaku menjual handphone yang diambil dari rumah, yaitu tipe Samsung A10 senilai 500.000. Data kepolisian, pelaku ternyata residivis yang pernah dipenjara di Sulawesi Selatan tahun 1997 karena kasus penganiayaan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aksi koboi seorang pemuda di Balikpapan dengan melepaskan 2 tembakan berujung di kantor polisi. Penyelundupan orangutan ke Filipina digagalkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Baru selesai dikerjakan, jembatan Sungai Kapih Samarinda Ilir sudah dikeluhkan warga.
Kotak besi warna jingga yang diangkut petugas Bandara Sam Sepinggan ini berisi orangutan sitaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Utara. Orangutan tersebut disita karena akan diselundupkan ke Filipina. Kepala BKSDA Sulawesi Utara Ashari Masiki menyatakan, orangutan sitaan yang diberi nama Astuti ini sengaja dipulangkan ke Kalimantan karena berdasarkan hasil uji genetik di Universitas Indonesia, primata tersebut endemik Kalimantan. Orangutan ini disita petugas BKSDA Manado saat hendak diselundupkan ke negara tetangga Filipina. Astuti ini awalnya hasil penyelundupan, ya, yang hasil kerjasama kita bersama Polres Bualemo. Setelah pendalaman oleh teman-teman Polres dan kami, ternyata memang Astuti itu dibawa dari Kalimantan, ya, melalui jalur laut ke Makassar, Makassar lewat darat ke Manado, tapi udah dicegah. Rencananya mau dibawa ke Filipina, tapi udah dicegah, ya, di Manado. Berdasarkan hasil uji lab di uji genetik di Universitas Indonesia, ternyata memang genetiknya adalah orangutan Kalimantan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Ari Wibowo menyatakan, orangutan tersebut akan segera dilepaskan usai direhabilitasi di Kabupaten Berau. Intinya bahwa Astuti ini akan kita sekolahkan dulu, kita rehabilitasi, sehingga Astuti bisa mampu untuk hidup di alam. Jadi keliarannya yang akan kita tumbuhkan di sana. Setelah misalkan keliarannya sudah tumbuh, bisa mencari makan sendiri, maka akan kita lepas liarkan pada kantong-kantong habitat orangutan yang kita miliki. Saat ini BKSDA sudah memiliki beberapa lokasi pelepasan orangutan, di antaranya Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan tempat berkembang biaknya orangutan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Kalimantan Timur memastikan bahwa mereka kini menggugat institusi polisi, mulai di tingkat Polres, Polda, hingga Polri. Gugatan ini dilayangkan setelah salah satu anggota Peradi ditetapkan sebagai tersangka saat mendampingi kliennya dalam salah satu perkara di Bontang. Secara terang, Peradi menggugat kepolisian karena penetapan tersangka tersebut dianggap janggal. Peradi menyatakan gugatan ini untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh anggotanya tentang kejadian di Kalimantan Timur. Penetapan sebagai tersangka terjadi saat anggota Peradi itu tengah mendampingi kliennya yang menggugat harta gonogini kepada mantan suaminya. Dari kami tim advokasi Peradi Suara Advokat Indonesia Kalimantan Timur melakukan gugatan kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres Bontang, dan penyidik atas penetapan saya sebagai kuasa hukum klien ditetapkan sebagai tersangka. nanti mengapa ini kami melakukan gugatan agar menjadi bahan diskusi supaya besok-besok tidak akan terjadi lagi. Jadi kami menganggap bahwa ini bukan hanya kami menyampaikan pembelaan terhadap rekan kami, tapi lebih luas lagi kepada profesi advokat di seluruh Indonesia. Penetapan tersangka ini bermula saat Ngabidin Nur Cahyo sebagai kuasa hukum mendampingi kliennya untuk mendapatkan informasi rekening tabungan mantan pasangan kliennya.
Tak berapa lama setelahnya, Ngabidin Nur Cahyo ditetapkan sebagai tersangka. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sejumlah aset Pemkab Penajam Pasir Utara di Kecamatan Sepaku dipastikan akan berpindah tangan ke ibu kota negara. Aset tersebut mulai dari tanah, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, peternakan, dan lain-lain. Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam tidak mempermasalahkan berpindahnya aset tersebut demi kepentingan negara. Namun, Hamdam menuntut agar Pemkab PPU tetap diberi kompensasi guna mendapatkan aset serupa agar bisa dimanfaatkan masyarakat. Tidak bisa kita bicara berdiri sendiri di Republik ini. Kita ini bagian dari Republik. Tentu kita harus mengutamakan kepentingan Republik. Nah, cuman kan tentu harus ada kompensasi dari itu yang kita butuhkan kan. Kalau negara memerlukan untuk kepentingan strategis, tidak mungkin kita kabupaten ini melawan, ya toh? Berarti mengikuti ya harus mengikuti dong apa yang menjadi program nasional, ya. Tapi kan setidaknya ada pengganti lahan Itu baru mau dibahas. Pak, sama Sepaku kan nggak tinggi Pak? Macam-macam, bisa dalam bentuk pendapatan atau bisa dulu dalam bentuk kawasan kembali kan nanti kita bicarakan belum. Saat ini pembangunan di ibu kota negara mulai berlangsung dengan membangun 22 rumah susun untuk pekerja. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aksi koboi seorang pemuda di Balikpapan dengan melepaskan 2 tembakan berujung di kantor polisi. Penyelundupan orangutan ke Filipina digagalkan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Baru selesai dikerjakan, jembatan Sungai Kapih Samarinda Ilir sudah dikeluhkan warga. Jembatan Sungai Kapih di Jalan HM Saleh Arsyad Sungai Kapih Sambutan Samarinda saat ini sudah bisa dilintasi sepeda motor. Meski begitu, jembatan yang baru selesai dibangun dan baru bisa dilintasi sepeda motor itu sudah dikeluhkan warga karena di sisi kiri dan kanan jembatan tidak diberi pengaman. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengendara. Salah satu bagian jembatan tidak bisa dilintasi karena masih tertancap tiang listrik. Kita lihat kondisi di lapangan, jembatan tersebut masih ada kekurangan. Dalam artian kan pagar pagar pengaman samping kiri kanan itu kalau ada musibah atau kan anak-anak kan sering pulang sekolah, mau anak-anak warga siapapun yang pulang di situ kan otomatis kan melalui jembatan ini rawan ya? Mudik itu ya, itu kelihatan di situ Pak. Rawan ya. Nah, PRT, ini kan kondisi sudah dilewati roda 2 ya. Mulai kapan itu PRT? Nah, untuk roda 2 alhamdulillah sekarang sudah bisa dilewati. Untuk sementara roda 4 kita tidak mengizinkan jembatan tersebut bisa dilewati. Lurah Sungai Kapih Misbahul Munir Al-Habsyi menyatakan sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah kota. Diharapkan pengaman tersebut sudah terpasang saat jembatan sudah boleh dilintasi mobil. Nah, mengenai keluhan masyarakat tadi, memang jembatan itu sesuai spek desainnya yang kami tahu hanya safety ada di tengah-tengah di punggung jembatan. Nah, dikeluhkan masyarakat itu ada kiri dan kanan di
sebelah barat itu 12 meter, di sebelah timur itu ada 14 meter, itu belum terpagar. Nah, insya Allah kemarin kami ke lapangan hari Minggu bersama camat, bersama tim TWAP sudah dilihat dan dibicarakan. Mudah-mudahan respon ini untuk safety tadi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat. Sebelumnya, jembatan Sungai Kapih ini hanya berupa kayu ulin dan hanya bisa dilintasi sepeda motor karena beberapa bagiannya rusak akibat termakan usia. Jembatan ini sangat dibutuhkan karena merupakan akses utama untuk pergi dan pulang dari Samarinda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mengadakan acara seperti ini, dan kemarin juga kami ada 30 sepeda motor yang sudah dimodifikasi inilah yang dimanfaatkan relawan pemadam kebakaran di Samarinda dan Kutai Kartanegara untuk membantu warga saat terjadi kebakaran. Puluhan sepeda motor ini pada Rabu siang mengikuti kontes yang digelar relawan Sengkotek Loajanan Ilir. Untuk memenangi lomba dalam rangka memeriahkan HUT Samarinda dan Loajanan Ilir itu, sepeda motor harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya harus memiliki kelengkapan keselamatan, mulai lampu, rem, pelindung diri, dan kelayakan mesin. Cara relawan modifikasi kontes motor 2023. Ada berapa peserta yang ikut? Kurang lebih hampir 30 peserta ya. Untuk kriteria sendiri Pak, dalam penilaian? Dalam penilaian tetap kita safety dalam mengendara. Contohnya rem harus berfungsi, rating harus dalam keadaan hidup, lampu depan. Itu salah satunya dengan kelayakan mesin di jalan. Dinas Pemadam Kebakaran yang memantau lomba ini terkesan pada sikap warga yang rela memodifikasi kendaraannya menjadi sarana pemadam kebakaran. Ini kami sangat mengapresiasi sekali modifikasi motor pemadam kebakaran dari relawan ini sangat luar biasa sekali. Mereka merelakan motornya digunakan untuk dimodifikasi. Itu kemaslahatan orang banyak daripada kebencanaan kebakaran. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Sepeda motor yang sudah dimodifikasi ini tidak seluruhnya membawa alat pemadam. Sebagian dari motor tersebut dijadikan sebagai alat penerang yang dilengkapi dengan generator. Di Samarinda, jumlah relawan damkar ratusan orang yang tersebar di berbagai kecamatan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.